Perkenalkan, saya Arini Alifah, SSIMP. Saya merupakan dosen dari Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Intan, Yogyakarta. Adapun background pendidikan saya telah menempuh S1 di Program Studi Kimia Universitas Gadjah Mada. Dan untuk S2, saya menempuh di Program Studi Agronomi Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang sudah saya ampu selama saya menjadi dosen di Program Studi Agroteknologi. Adapun mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah pemuliaan tanaman. Merupakan mata kuliah wajib semester 4 dengan kode mata kuliah PN 4425M dengan bobot 2 SKS dan prasyarat kuliah berupa mata kuliah genetika. Adapun CPL yang harus dibebankan di mata kuliah ini meliputi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu untuk CPNK 1, mahasiswa memahami konsep yang mendasar tentang pemuliaan tanaman, memahami tentang pentingnya pemuliaan tanaman dalam bidang pertanian dan dalam membantu kelangsungan hidup manusia. Kemudian untuk CPNK 2-nya, mahasiswa memahami teknik-teknik pemuliaan hingga prosedur pelepasan varietas. Adapun metode pembelajaran yaitu full offline dan kemudian dilakukan secara active learning dan case based. Kemudian untuk outcome mapping-nya, pada komponen penilaian di sini ada aktivitas partisipatif ini dengan persentase 10%, kemudian active learning ada 15%, case based ini ada 15%, UTS 30%, dan UAS ada 30%. Adapun standar penilaiannya, untuk nilai A itu nilai akumulasi total ada di angka 80 sampai 100. Kemudian B 65 itu 65 sampai 79,99. C 55 sampai 64,99. D 45 sampai 54,99 dan E itu dari 0 sampai 44,99. Kemudian, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini, pada dasarnya mata kuliah pemuliaan tanaman ini, mahasiswa mempelajari pengertian dan sejarah pemuliaan tanaman, plasma nutfah, program dan proses pemuliaan tanaman, teknik-teknik dasar pemuliaan tanaman yang mencakup seleksi materi genetika, persilangan atau hibridisasi, seleksi hasil, persilangan, poliploidisasi, mutasi, uji daya hasil, adaptasi, hingga pelepasan varietas. Kemudian, untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, di sini ada 9. Yang pertama, sejarah pemuliaan tanaman dan tahapan pemuliaan tanaman. Yang kedua, pemuliaan tanaman menyerbu sendiri dan silang. Yang ketiga, hukum Mendel 1 dan 2. Yang keempat, heritabilitas dan kemajuan seleksi. Yang kelima, itu ada domestikasi dan introduksi. Yang keenam, varietas hibrida dan sintetik. Yang ketujuh, produksi benih dan kemurnian benih. Yang kedelapan, pelepasan varietas. Dan yang kesembilan, peluang pengembangan pemuliaan tanaman. Kemudian untuk pustaka yang kami gunakan, yang utama ini menggunakan buku dasar-dasar pemuliaan tanaman dari Mangun di Joyo. Kemudian untuk pendukungnya beberapa jurnal terkait dengan ilmu pemuliaan tanaman, keragaman genetik, dan molekuler. Demikian deskripsi terkait dengan mata kuliah pemuliaan tanaman ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan hari ini kita masuk di pertemuan ke-9 ya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke bab baru ya, heritabilitas ya. Teman-teman sebelumnya Mas sudah belajar kaitannya dengan apa itu genotik, ya. Oke, misalnya suatu gen yang diekspresikan ya, yang mulai terlihat, yang kita bisa lihat itu merupakan bagian dari fenotyp. Yang fenotipnya itu bagian susunan-susunannya yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa melihat itu misalnya melalui di laboratorium seperti itu. Di dalam heritabilitas itu merupakan suatu daya yang dilakukan untuk mewariskan suatu sifat, gitu ya. Nah, di dalam mewariskan sifat itu tentunya harus ditentukan oleh apa? Ketuanya yang bagus, gitu ya. Ketuanya harus dipilih yang bagus, gitu ya. Kalau kategori bagus itu bagaimana? Karena kalau bagus itu kan biasanya setiap orang mengatakan bagus itu kan belum tentu nanti yang lainnya bagus. Jadi harus ada standar nasionalnya seperti itu ya, atau SNI-nya. Misal untuk tanaman-tanaman yang digunakan sebagai ketua yang bagus itu diambil dari apa? Diambil dari plasma nutfah. Kalau plasma nutfah kan sudah terbukti dia itu memiliki misalnya pohon yang unggul ya, kemudian yang dia benar-benar spesiesnya yang masih murni seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya keragaman sifat ya, kalau kita sudah masuk ke keragaman ya, itu nanti ragam fenotip itu akan sama dengan ragam genetik plus ragam lingkungan seperti itu ya. Kalau sudah masuk tahapnya keragaman. Oke. Kemudian ya ada salah satu contoh namanya memiliki brandnya itu ya. Jadi teman-teman sih kalau misalnya melihat ya di lingkungan sekitar kalian itu warnanya mesti ada yang pink, ada yang biru seperti itu gitu ya. Nah ini ternyata ketika ditanam di tanah biasanya 4,5 sampai 5,5, berarti apa yang 4,5 sampai 5 ya. Ini dia akan warnanya itu akan cenderung ke biru seperti itu. Jadi ya, tapi kalau misalnya dia makanannya itu bisa sekitar 6,7 ya, itu menjadi netral, ternyata nanti dia warnanya menjadi semu-semu di ungu gitu ya. Nah ini merupakan salah satu contoh keragaman fenotip ya teman-teman ya. Bisa kita lihat kan, nanti warnanya kalau misalnya tanahnya sekian, warnanya jadi biru misalnya. Kemudian kalau pH-nya 6 sampai 7 jadi semu-semu ungu gitu misalnya. Nah itu salah satu contoh keragaman dari keragaman fenotip karena apa? Karena keragaman lingkungan. pH tanah kan masuk dalam kategori keragaman genetik gitu ya. Nah keragaman genetik ini karena apa? Karena muncul ini dari faktor perbedaan genetik gitu ya. Perbedaan genetik yang divisualisasikan itu nanti biasanya secara morfologikalnya seperti itu. Seperti contohnya misalnya ini ada binari, paripisan, kastudi, subara, ada yang tahu ini belajar ini keragaman atau karakter penting bagi pemberian tanaman itu yang bisa kita tinjau itu dari karakter kuantitatif ya. Teman-teman kan sudah belajar ya ada karakter kuantitatif, ada kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif itu sebenarnya ya bisa accountable gitu ya, accountable ya, berarti bisa dihitung. Ini biasanya diamati ya pada populasi tanaman bergenetik sama pada lingkungan berbeda. Gimana tuh? Ini contohnya mungkin bisa bunga krisan. Ketika kita beli di dataran tinggi atau mangrove, terus itu kan bunganya masih warnanya bagus. Tapi waktu kita bawa ke sini ke Jogja yang dataran yang lebih rendah, warnanya jadi lebih pucat. Kan nggak bisa. Ya, oke. Nah, jadi ketika kalian beli bunga ya krisan ataupun apapun itu gitu yang kalian beli di sentralnya gitu ya, misalnya di Tawamangu atau mungkin di Dieng, ketika kalian bawa pulang ke sini gitu ya, atau dari beberapa penjelasan pengantar tadi ya teman-teman, kita akan masuk ke konsep dari heritabilitas gitu ya, dimana teman-teman harusnya ya lambang hal kuadrat ini merupakan namanya dari heritabilitas ya pada hal kuadrat atau hal kapital seperti itu. Nah di sini nanti kita bisa mencari ragam dari genotipnya dengan dibagi dengan ragam dari fenotipnya, atau mungkin bisa dicari dengan ragam genotip per ragam genotip plus ragam lingkungan. Ragam genetik gitu ya. Ini diamati pada populasi tanaman yang bergenotip berbeda yang ditanam pada lingkungan yang sama. Ini banyak sekali tesnya, misalnya kayak burung kacang
dia varietasnya berbeda, tapi lingkungan untuk proses penanamannya itu di lingkungan yang sama seperti itu. Kemudian populasi bergeografi sama, misalnya ada Galileo, ada Kwan, ada populasi F1-nya. Kemudian populasi bergeografi berbeda, misalnya populasi segregasi F2. Kita akan mencoba mencari, atau mungkin kita akan sama-sama membuka laptop ya pada pagi hari ini teman-teman. Kita mencoba menghitung terlebih dahulu ya, secara teoritikal dulu. Saya akan melihat teman-teman bagaimana menghitung heritabilitas kalau misal nanti saya ada data seperti apa, sebelum nanti kita masuk ke praktikum. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi praktikum. Teman-teman semuanya sudah membawa ya form untuk praktikumnya ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi di sini, kita akan menganalisis tingkat heritabilitas buah terong ini ya. Teman-teman di depan kalian ini sudah ada buah terong. Ini dari panen 1 dan panen kedua sampai panen ketiga ini sudah kami persiapkan semuanya. Itu kemudian ini ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Jadi nanti rulesnya di sini teman-teman silahkan untuk menimbang ya, atau menghitung berat rata-rata buah terong ini per panennya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada 4 buah misalnya ya, kalian hitung dulu beratnya ya, masing-masingnya berapa, kemudian di rata-rata itu nanti mendapatkan berat rata-rata untuk panen 1 ulangan 1. Demikian pula nanti yang ulangan 2, ulangan 3 sampai seterusnya, semuanya seperti itu. Kita akan melihat data berat rata-rata. Oke, teman-teman mohon perhatikan sini semuanya. Setelah kalian tadi menghitung berat terong ya, dari masing-masing panen dan ulangannya sudah dirata, sudah dimasukkan ke data semuanya ya. Nah selanjutnya kita akan menghitung parameter panjang dari terong itu sendiri, gitu ya. Panjangnya berapa nanti juga dibuat rata-rata, karena ini kan dalam satu tanaman gitu ya. Nanti di rata-rata dari setiap panennya, setiap ulangannya itu berapa. Terus kemudian nanti sama seperti yang menghitung berat dari rata terong ini juga gitu ya. Nanti dimasukkan di tabel yang berbeda. Jadi kalian nanti punya 2 tabel yang berbeda. Oke, langsung saja dilaksanakan. Teman-teman tadi kan teman-teman sudah menghitung beratnya ya, rata-ratanya sudah dimasukkan ke dalam tabel, demikian pula panjangnya. Nah teman-teman saya pengen bertanya nih, nanti masing-masing kelompok tuh sama enggak ya dari hasil perhitungan heritabilitasnya menggunakan analisis varian. Coba dari kelompok 3 dapat berapa persentase heritabilitasnya? 84%. Yang kelompok 1? 80%. Kemudian kelompok 2 84%. Nah, kita sudah mendapatkan persentasenya 84%. Ini kesimpulannya bagaimana nih? Heritabilitasnya tinggi. Ya, heritabilitasnya tinggi. Ya, kalau berarti heritabilitasnya tinggi, berarti daya warisnya tinggi juga. Berarti faktor lingkungannya bagaimana ini? Mempengaruhinya banyak apa tidak gitu kalau 84% ini? Banyak ya, karena hampir sekitar berapa ini ya, 16-an ya, 16% itu karena pengaruh dari lingkungannya seperti itu. Oke, itu ya. Kegiatan praktikum kita cukup sampai di sini ya. Silahkan nanti membuat laporan ya, laporannya nanti ditulis tangan ya teman-teman. Kemudian lampirannya itu nanti berupa print out dari yang kalian hitung tadi itu, print outnya saja, tetapi untuk
fokus penulisan laporannya harus ditulis tangan semuanya. Urut ya seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita kerjakan gitu ya. Nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Semuanya harus ditulis tangan. Yang lampirannya saja yang print out. Itu ya. Demikian mungkin untuk praktikum kita pada siang hari ini. Demikian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.